Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Nana di channel Guru Kreatif 4.0. Nah, teman-teman, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal P3K. Jadi, sebelumnya sudah ada 2 part yang kami bahas mengenai soal-soal P3K ini. Bagi teman-teman yang ingin menonton video sebelumnya, kami sertakan linknya di kolom deskripsi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita lihat pembahasan soalnya sampai selesai. Nah, oke, kita lanjut pembahasan soal P3K. Nah, soal yang pertama, seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilannya. Apa tanggapan Anda bila menerima tugas seperti ini? A. Hanya bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilan saya. Nah, ini tidak tepat atau kurang tepat ya. Jadi kita harus bisa. Why not? Bagian B, saya akan melaksanakan namun tidak menjamin hasil kerja saya. Saya garis bawahi. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Bagian C, saya akan melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa itu sebenarnya berada di luar bidang ilmu dan keterampilan saya. Ini juga kurang tepat. Bagian D, saya akan menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati untuk melaksanakannya. Ini juga kurang tepat. Kenapa teman-teman? Di sini ada kata sekalipun harus menguatkan hati. Artinya ada rasa tidak ikhlas ya. Bagian E, menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Ini yang tepat. Jadi, ketika kita mendapatkan tugas yang tidak sesuai dengan bidang kita, itu merupakan kita ambil sisi positifnya ya. Jadi kita mampu belajar pada bidang yang lain seperti itu. 2. Terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Agar penilaian kepada teman sejawat yang Anda lakukan objektif, maka yang dilakukan adalah A. Setiap aspek dinilai dulu untuk semua teman. Misalnya, aspek kejujuran dinilai dulu untuk semua teman, baru aspek kedisiplinan dan seterusnya. Bagian B, meranking aspek kejujuran dan ranking pertama sebagai terakhir untuk semua teman. Kemudian dilanjutkan meranking aspek kedisiplinan. Bagian C, menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria sekaligus. Bagian D, mendiskusikan dengan teman lain agar hasil penilaian tidak tendensius. Bagian E, perlu mempertimbangkan senioritas. Itu kurang tepat. Bagian D juga kurang tepat karena ini kan penilaian kita pribadi ya. Jadi untuk penilaian saya rasa kita tidak mendiskusikan dengan orang lain. Bagian C, menilai satu persatu. Nah, ini ketika kita menilai, misalnya satu orang langsung menilai kejujurannya, kedisiplinannya, integritas, tanggung jawab, dan penampilan dalam satu waktu sekaligus itu cenderung nanti hasilnya tidak objektif. Jadi yang seharusnya dilakukan ketika kita melakukan penilaian ini juga berlaku pada misalnya kita menilai hasil kerja siswa. Jadi kita menilai yang pertama misalnya aspek kejujuran dulu untuk semuanya. Nah, begitu teman-teman ya. Kemudian ketika selesai satu aspek, kita melangkah ke aspek selanjutnya. Begitu untuk mendapatkan hasil yang objektif ya. Jadi yang jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut. Di sekolah tempat Anda mengajar, mayoritas siswa beragama Islam. Namun, ada juga yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-Muslim yang sedang makan di depan kelas.
ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? A. Menasihati agar siswa tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. Ini bisa jadi, tapi kita coba cari yang lebih baik lagi optionnya ya. Bagian B. Keduanya memiliki hak masing-masing, boleh berbuat sesuai keyakinannya. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena walaupun memang semua orang mempunyai hak untuk meyakini atau boleh sesuai dengan keyakinannya, tapi tetap ada yang dikatakan saling menghormati atau saling menghargai. C. Menasihati siswa yang sedang berpuasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. Ini juga kurang tepat. D. Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-teman yang sedang berpuasa. Nah, saya rasa teman-teman ini adalah opsi yang paling tepat. Karena yang pertama, ketika kita menasihati agar siswa tidak makan di depan kelas, nah ini kan cenderung bahasanya sedikit kurang mengenakan. Jadi lebih halus lagi ketika kita meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi. Artinya dia boleh makan, tapi asal tidak kelihatan dengan teman-teman yang sedang berpuasa. Karena itu untuk menghargai mereka. Bagian E, tidak peduli dengan tindakan siswa tersebut. Ini juga tidak tepat. Kenapa? Karena seorang guru itu harusnya punya sikap yang peduli. Oke. Kita lanjut. Dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu yang A. Sulit menerima pendapat orang lain yang kurang logis. Nah, ini kurang tepat. B. Mengikuti semua pendapat orang lain. Ini juga tidak tepat ya. Bagaimana kalau pendapatnya salah? C. Membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya. Masih kurang tepat. D. Dapat menerima pendapat orang lain asalkan tidak terlalu bertentangan dengan pendapat saya. Ini juga kurang tepat. E. Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Nah, ini yang tepat. Jadi sikap kita dalam diskusi itu harusnya kita mampu memahami bahwa ada berbagai pendapat pada saat diskusi itu berlangsung. Jadi kita dapat mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Ini yang tepat. Lanjut. Siswa-siswi peserta Olimpiade Sains Nasional dari sekolah Anda gagal meraih skor tinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya option A. Ini option A ya. A. Saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. Nah, ini boleh jadi jawabannya kita simpan dulu. B. Saya minta pada peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaannya meningkat. Masih kurang tepat. Masih mending option A ya. C. Saya meminta alumni OSN. Nah, daripada meminta alumni, mending kita sendiri yang membimbing peserta OSN tersebut. D. Saya mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpiade dari guru kelas. Ini juga kurang tepat. Harusnya dari pembimbing OSN-nya sendiri. E. Saya mengerahkan orang tua peserta OSN untuk lebih memotivasi anak mereka. Ini juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat tadi adalah bagian A. Saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. Jadi ini yang paling tepat. Next. Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik. Kakinya cacat sebelah sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu tidak percaya diri karena tidak kuat dibully oleh temannya. Tragisnya, anak tersebut tidak naik kelas, sehingga mogok tidak mau melanjutkan sekolah.
Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Menasehati orang tuanya untuk membujuk anak untuk mau sekolah lagi. Ini kurang tepat. Menasehati B. Menasehati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. Ini juga kurang tepat. Homeschooling kita tahu sendiri membutuhkan biaya juga ya. C. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. Nah, ini mengena ya. Kita lihat dulu option D. Mendatangi sekolah anak tersebut. Ini juga kurang tepat. E. Menyarankan kepala sekolah. Nah, ini apalagi ya. Menyarankan kepala sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bully. Jadi yang paling tepat adalah menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut. Jadi ini tepat sasaran ya. Konsultasi pada anak agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi. Nah, itu yang paling tepat. Kita lihat soal berikutnya. Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru, pribadi yang mencerminkan saya adalah A. Orang yang sulit untuk mengapresiasi perbedaan. Oh, ini tidak tepat. Ya. Sulit untuk mengapresiasi itu tidak mencerminkan sikap seorang ASN atau guru yang baik. Ya. B. Orang yang dapat mengapresiasi perbedaan namun hanya untuk hal-hal yang hanya dapat dipahaminya saja. Nah, ini juga kurang tepat. Orang yang ini bisa menyembunyikan pikiran dan perasaan yang tidak senang terhadap siswa ketika ada perbedaan dalam menilai sesuatu. Ini juga masih kurang tepat. D. Orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberanian untuk berpendapat untuk setiap pelaku yang tidak toleran. Ini bisa saja ya. Kita lihat option E dulu. Orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri, serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Nah, jadi ada dua jawaban ya teman-teman yang memungkinkan. Ada jawaban D dan E. Kita lihat, orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberanian untuk berpendapat untuk setiap perilaku yang tidak toleran. Nah, bagian E, orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri. Jadi, ini yang harus kita miliki. Kita terbuka dan kita terima. Maksudnya terbuka itu menerima saran seperti itu. Serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Nah, ini yang paling tepat. Ya. Bagian E yang paling tepat. D itu masih kurang-kurang. Jadi, misalnya kita ada nilai, kalau tes CPNS kan TKP seperti ini ada nilai 5, 4. Nah, option E itu yang 5, option D itu yang 4. Lanjut. Seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan guru dan malah bermain handphone. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa tersebut adalah A. Sini berikan kepada saya handphonenya. Kamu ini waktunya belajar malah bermain handphone. Nah, ini kurang tepat karena ini cenderung agak kasar ya. Nah, B. Kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo matikan dan segera fokus. Ini juga kita dapat menyampaikan dengan baik-baik. C. Tolong disimpan dulu handphonenya. Saat ini sedang pelajaran. Kamu dapat menggunakannya nanti pada saat istirahat atau setelah pulang sekolah. Nah, ini yang memungkinkan jawabannya. Di sini ada kata tolong, artinya kita meminta dengan baik-baik dan juga menghargai siswa tersebut. D. Berikan handphonenya ke saya. Kamu tidak menghargai guru. Jika tidak ingin mengikuti pelajaran, silahkan keluar kelas. Nah, ini juga kurang tepat. E. Tanpa pernyataan seraya merampas handphone. Ini yang apalagi sangat tidak tepat. Karena kita sampai merampas handphone siswa tersebut. Jadi yang paling tepat tadi teman-teman adalah bagian C, yaitu tolong disimpan dulu handphonenya. Saat ini sedang pelajaran. Kamu dapat menggunakannya nanti pada saat istirahat atau setelah pulang sekolah. Next. Seorang wali murid mendatangi Anda sebagai wali kelas, memprotes bahwa nilai anaknya rendah.
Menurutnya, si anak telah mengikuti berbagai bimbingan belajar, sehingga mustahil mendapat nilai rendah. Sementara anak dari tetangganya mendapat nilai lebih tinggi, padahal anak tersebut biasa saja dan tidak mengikuti bimbingan belajar. Bagaimana tanggapan Anda terhadap wali murid tersebut? A. Menunjukkan data capaian belajar anak secara objektif, serta memanggil si anak untuk berdiskusi dengan orang tuanya. Nah, ini jawabannya lumayan ya. Maksudnya ini cukup tepat karena kita menunjukkan apa yang seharusnya dilihat oleh orang tua siswa tersebut. Jadi, capaian belajar yang kita nilai secara objektif, kemudian memanggil si anak untuk berdiskusi dengan orang tuanya. Bagian B, menunjukkan dokumen hasil ulangan harian, mempertemukan wali murid dengan si anak, serta memberi kesempatan untuk mendiskusikan prestasi belajar yang dicapai secara objektif. Ini hanya dokumen hasil ulangan harian saja ya, jadi bukan capaian belajar anak secara menyeluruh. Makanya kurang tepat. C. Menjawab protes wali murid dengan menunjukkan rekap data serta menyampaikan bahwa bimbingan belajar bukanlah penentu tingkat prestasi. Nah, ini juga kurang tepat. D. Menunjukkan dokumen hasil ulangan serta memberi kesempatan wali murid untuk mendiskusikannya, sehingga diperoleh pengertian mengapa nilai anaknya tidak sesuai. Ini juga kurang tepat, ini hanya memperlihatkan dokumen hasil ulangan. E. Menjawab protes wali murid dengan menyatakan bahwa berapapun hasil nilai itu merupakan hak dan kewenangan guru. Ini sangat tidak tepat. Jadi yang paling tepat tadi adalah option A, yaitu kita menunjukkan data capaian belajar yang dinilai secara objektif, ya. Nah, oke teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Bagi teman-teman yang masih penasaran dengan contoh-contoh soal P3K yang lainnya, silakan teman-teman nonton terus video kami, ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.